Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai logaritma. Ya, ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai bilangan pangkat dan akar. Kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu logaritma? Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Seperti apa? Misalnya, di sini diketahui A pangkat X itu sama dengan B dalam operasi pangkat. Kalau diubah menjadi bilangan menjadi logaritma, bentuknya seperti ini. A log B sama dengan X, ya. Ini hubungan antara bilangan pangkat dengan logaritma. Misalnya saja 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Kalau diubah menjadi logaritma, ini berubah menjadi 2 log 8 sama dengan 3, ya. Perhatikan 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu sama artinya dengan 2 log 8 sama dengan 3, ya, di logaritma. Atau juga 4 pangkat 2 sama dengan 16, itu artinya 4 log 16 itu sama dengan 2. Ya, itu hubungan antara logaritma dengan bilangan pangkat. Keterangannya dulu, perhatikan. A ini disebut dengan bilangan pokok. A yang mana? A yang ini. Ya. A disebut dengan bilangan pokok. Kemudian B itu disebut dengan logaritma atau numerus, dan X ini adalah hasil dari logaritma yang dicari. Itu pengertian dan dasar dari logaritma. Sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui dalam operasi logaritma. Tidak perlu dihafal, cukup dipahami saja. Sifat yang pertama dan yang kedua ini hampir sama, yaitu perkalian dan pembagian, ya. Yang pertama sifat perkalian ini, P log A kali B ini berubah menjadi penjumlahan. P log A ditambah dengan P log B. Ini berlaku kebalikannya. Perkalian menjadi perkalian menjadi penjumlahan, ataupun penjumlahan menjadi perkalian, ya. Begitupun sifat yang kedua, yaitu mengenai pembagian. P log A dibagi B itu sama saja dengan P log A dikurangi P log B. Berlaku kebalikannya pula, ya. Pembagian itu berubah menjadi pengurangan pun berubah menjadi pembagian. Sifat yang ketiga, perhatikan, P log A pangkat N, ya. P log A pangkat N, maka ini kita tarik pangkatnya. Yang N ini kita tarik ke depan, sehingga di sini didapat N dikali P log A, ya. Sifat yang keempat, yaitu P pangkat N dikali log A pangkat M. Maka ini perhatikan, pangkat yang belakang itu dibagi dengan pangkat yang depan, maka didapat M per N dikali P log A. P log A itu dari mana? Dari sini, P log A, ya. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima dan keenam, ya. Sifat yang kelima, perhatikan, A log B itu sama dengan, bisa diubah jadi 1 per B log A. Tinggal dibalik saja, tapi menjadi pecahan. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Kemudian sifat yang keenam, A log B itu sama dengan log B dibagi log A, ya. Tergantung penggunaannya seperti apa, nanti bisa dipakai yang mana saja, ya. Selanjutnya, sifat yang ketujuh, A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Dari mana? Ini tinggal dicoret saja B yang ini. B ini dicoret dengan B yang ini, maka didapat A log C, ya. Sifat selanjutnya,
yaitu A pangkat log B. Sama, ini juga tinggal dicoret saja. A nya A yang ini dengan A yang ini, didapat hasilnya B. Sifat terakhir, A log A sama dengan 1. Jadi ketika menemukan bilangan pokoknya sama dengan numerusnya, ini hasilnya pasti 1, berapapun bilangan itu. Walaupun 1 juta dibanding 1 juta log 1 juta, itu hasilnya tetap 1 ya. Itu sifat-sifat logaritma. Sekali lagi tidak perlu dihafal. Bagus kalau kalian hafal, tapi lebih baik dipahami. Nanti ketika kalian sudah terbiasa mengerjakan latihan-latihan soal, kalian akan terbiasa juga dengan sifat-sifat logaritma tersebut. Kita langsung ke contoh soal, beberapa contoh soal. Yang pertama, 2 log 16. Tentukan nilai dari 2 log 16 ya. Maka di sini kita ubah dulu 16 ini menjadi bilangan pangkat, sehingga didapat 16 itu 2 pangkat 4 ya. Sekali lagi, 2 log 16, ini 16 nya kita ubah jadi 2 pangkat 4. Kemudian dari mana ini 4? Ketika ini sudah sama, kita tinggal ambil, ini sudah sama nih, 2 ya. Berarti isinya adalah si pangkat ini, yaitu 4. Oke. Yang kedua, 3 log 81. 81 ini berapa pangkat berapa? 81 ini adalah 3 pangkat 4 ya. 81 diubah 3 pangkat 4. 3 log 3 ini sudah habis, berarti artinya isinya adalah 4, sehingga 3 log 81 itu isinya 4, 2 log 16 itu isinya 4 juga ya. Contoh soal selanjutnya ini masih mudah ya, dan di satu soal pun itu bisa menggunakan beberapa sifat sebenarnya, tergantung soalnya. Kita bahas dulu satu persatu dari sifat tersebut. Sekarang kita bahas sifat nomor 1 dulu nih. 2 log 8 dikali 16. Karena ini perkalian berarti pakai sifat pertama ya. Sifat pertama itu berarti perkalian berubah menjadi penjumlahan, begitupun sebaliknya ya. Penjumlahan berubah menjadi perkalian. Nah, ini 2 log 8 kali 16. Ini berubah jadi 2 log 8 ditambah 2 log 16. Sama halnya dengan nomor 1 dan nomor 2, ini bisa kita ubah dulu ya. Bilangan logaritmanya kita ubah dulu. 8 dan 16 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 8 ini 2 pangkat 3, 16 ini 2 pangkat 4 ya. Ini sudah sama nih, 2, 2 2, 2, sehingga didapat 3 ditambah 4 sama dengan 7. Mudah ya. Jadi sekali lagi, logaritma ini satu sama lain, sifat-sifatnya itu bisa dikombinasikan. Soal nomor 4, ini pembagian, berarti pembagian ini pakai sifat yang kedua, sehingga ketika dibagi berarti dia berubah menjadi pengurangan ya. Didapat 3 log 81 dibagi 27 itu diubah jadi 3 log 81 dikurangi 3 log 27. Sekali lagi kita ubah dulu 81 ini, 81 dan 27 ini kita ubah jadi 3 log 3 pangkat 4 dikurangi 3 log 3 pangkat 3. Nah, perhatikan lagi, ini sudah sama ya, langsung saja. Didapat 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi nilai 3 log 81 dibagi 27 itu 1. Yang tadi juga 2 log 8 dikali 16 itu 7 ya. Paham ya? Kalau belum paham nanti di pause, di reply kembali ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 5. Ini gabungan beberapa sifat. Yang pertama dulu, 8 log 32.